Aku pasti mati deh kalau aku ikut puasa kayak gitu sih. Melupakan seseorang dengan orang yang lain. Cari kesibukan setiap hari. Kedutaan Besar Republik Indonesia, ya. Hai guys, selamat pagi. Ini Austin Cicerayat ya. Sebenarnya di Korea waktunya udah jam 12.20. Jadi bisa dibilang udah waktu siang. Tapi kalau di Indonesia ada bedanya 2 jam, jadi masih pagi. Jadi makanya aku bilang selamat pagi di awal. Terus kalau nggak salah, kalau udah jam segini, itu berarti kalian udah lagi di berpuasa ya kan? Jadi semangat berpuasa ya. Kebetulan 2 hari yang lalu aku juga sengaja ikut berpuasa untuk rasain itu emang perasaannya kayak gimana kalau lagi berpuasa. Dan cuman skip 1 makan malam aja, aku udah jadi kayak emosi. Jadi pas aku ikut berpuasa, aku jadi sangat menghormati itu Muslim Indonesia ya yang lagi berpuasa untuk hampir 3 minggu atau sebulan secara Ramadannya. Wah, itu hebat bangetnya emang. Skip 1 makan aja bikin aku emosi segitu. Tapi kok orang Indonesia bisa, bukan orang Indonesia tapi Muslim Indonesia bisa berpuasa segitu ya. Wah, dari pagi sampai malam, sampai jam 6 kali ya, sampai jam 6 berpuasa. Dan enggak minum air aja kan. Wah, itu hebat banget loh. Aku pasti mati deh kalau aku ikut puasa kayak gitu sih. Oke, tanpa basa-basi deh. Sebenarnya aku hari ini nyiapin konten yang terkait sama soal mantan. Dan mumpung hari ini kontennya agak terkait soal pacar ya atau mantannya, aku sengaja pakai ya kaos yang ini. Kalian bisa itu baca nggak sih itu kalimat yang tertulis di sini? Coba aku baca deh. Hai, nama gue Austin dan gue selalu punya banyak masalah sama cewek gue. Ya sebenarnya ini bukan aku yang membuat sendiri ya. Sebenarnya sebelum aku balik dari Jakarta ke Seoul ya, ada beberapa teman yang suka sama aku. Tapi maksudnya teman sebagai teman. Jadi mereka sebagai oleh-oleh atau sebagai kado, mereka sengaja bikin kaos ini khusus buat aku. Dan aku mau mengumumkan sekarang kalimat ini cuma untuk ngelucuin aja. Tidak berhubungan sama sekali sama kenyataannya. Jadi kalian jangan salah ya, jangan keliru deh. Pokoknya seperti barusan aku bilang, hari ini kontennya terkait sama soal mantannya kan. Jadi aku mau kasih tahu deh, itu judulnya hari ini apa. Judul hari ini itu adalah cara move on cowok Korea. Gimana? Nanti kalau nggak ada pendapat apa-apa, pendapat lain dari editor aku emang mau membuat judulnya kayak cara move on cowok Korea. Biar simple gitu. Oke, pokoknya aku mau baru mulai ya. Oke, untuk penonton yang baru yang masih belum kenal sama aku mau perkenalkan sedikit deh diri aku. Jadi aku Austin Cicerayat, cowok Korea, dan aku nyiapin konten yang kayak gini karena aku baru putus sama pacarnya dan masih lagi move on dari mantan. Guys, apa kalian udah tahu manfaat apa aja kalau bisa berbahasa asing selain Inggris? Yaitu aku bisa curhat apapun itu secara langsung kayak gini di YouTube itu. Karena mana mungkin dia bisa memahami apa yang aku bermaksudkan dalam bahasa Indonesia ya kan. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi ya, aku mau ceritain langsung emang apa tujuan konten hari ini. Tujuan konten hari ini adalah aku mau sharing cara cowok Korea move on dari mantannya. Cara pertama adalah very simple, bertemu dengan orang yang baru. Tapi jangan salah ya guys, ini bukan cerita dari aku, tapi cerita dari teman aku, oke? Jadi storynya gini deh. Setelah temanku putus sama pacar yang sudah lama itu menjalin hubungannya selama bertahun-tahun, dia sengaja bertemu sama ya banyak orang yang baru. Jadi emang di awal dia sering-sering kencan buta, dan lagian dia juga sering main-main sama teman cewek juga sih. Ya. Tapi menurut aku, emang cara ini emang agak mempan deh. Karena di Korea, ada yang pernah bilang, melupakan seseorang dengan orang yang lain. Tapi menurut aku untuk lebih mempannya, mendingan bertemu dengan orang yang baru itu secara serius. Pokoknya, menurut aku, kalau udah mau mulai hubungan yang baru, secara serius, bukan secara ringannya, terus kalau coba mempertahankan hubungan yang baru itu,
dengan baik-baik ya, itu pasti bakal ngebantu sekali loh untuk melupakan mantan deh. Tapi tujuannya harus jadi bukan cuma untuk melupakan mantan yang itu, tapi itu juga harus bertujuan kayak mulai hubungan yang baru dan bertemu percintaan yang baru juga. Jadi jangan memakai orang yang baru itu untuk melupakan mantannya. Jadi mumpung melupakan mantan, kita juga harus berusaha untuk nemu percintaan yang baru, biar kita bisa menjalankan hidup dengan berarti ya. Yang kedua adalah cari kesibukan setiap hari. Sebenarnya, iya, aku ngaku deh. Sebenarnya cerita ini emang dari cerita aku pribadi. Jujur li, aku masih kadang-kadang jadi kangen sama mantan aku yang terakhir tuh. Makanya dalam upaya hilangin rasa itu, aku sengaja sibukin keseharian aku dengan berbagai janji atau jadwalnya. Contoh, setiap Senin dan Rabu, aku emang ikut kelas online untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi itu kelasnya yang disediakan dari KBRI. Kalian tahu nggak sih itu KBRI itu singkatan dari apa? Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ya. Terus habis itu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat aku ikut les tenis. Terus kalau cuman tinggal hari Kamis ya kan. Terus biasanya setiap hari Kamis aku ikut ibadah hari biasa di gereja. Wah, kalau begini ya, kan keseharian aku udah terpenuhi dengan jadwal-jadwal deh kan. Terus untuk weekendnya aku biasanya sering-sering main tenis di lapangannya. Terus main-main sama teman juga, pergi ke gereja atau baca buku dan bikin kontennya dan masak dan sebagainya ya. Jadi logikanya udah enggak ada lagi deh waktu untuk kangen atau mengenangnya. Makanya aku masih percaya cara yang kedua ini ya udah lumayan mempan lah buat aku. Oke. Mau minum dulu deh. Oke. Untuk yang terakhir, aku pengen ceritain sesuatu ke teman-teman yang lagi masih move on seperti aku. Apa kalian masih kangen? Masih kangen banget sama mantan kalian yang terakhir tuh? Padahal udah lama banget putusnya, tapi masih sering-sering kepikiran dia. Atau apa kalian masih ngerasa khawatir udah kehilangan seseorang yang dijodohkan oleh Tuhan untuk kita? Maksudnya, apa kalian ngerasa kalau mantan yang terakhir itu sebenarnya adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Tuhan, tapi kita melepaskannya gitu? Nah, kalau ada yang pikir-pikir kayak gitu, aku mau ucapin yang ini. Enggak usah khawatir tentang itu. Alasan kenapa kalian masih kecanduan sama mantannya itu, karena mereka masih orang yang terakhir buat kalian sampai saat ini. Bukan karena mereka emang orang yang ditakdirkan oleh Tuhan gitu. Jadi gini, kalau kalian udah mau mulai berhubungan sama seorang yang baru, terus putus lagi, itu berarti seorang yang baru itu baru menjadi mantan terakhir buat kalian kan? Mantan terakhir yang baru buat kalian. Nah, kalau begini, kalian pasti bakal kangen sama mantan yang baru itu. Dan udah nggak mau kepikiran lagi sama mantan yang sebelumnya. Jadi, emang nggak usah kecanduan lagi deh sama mantannya. Cuman, cari orang yang baru aja. Jangan membiarkan waktu kalian jadi sia-sia gitu loh. Emang, waktu kita emang berharga banget. Kalau kita punya waktu, di dalam waktunya, kita bisa belajar sesuatu, kita bisa bertemu dengan orang yang baru, kita bisa mencari hobi yang baru, dan kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga kita atau kenalan kita atau teman-teman kita. Ya, ada juga macam-macam juga kan. Oke, sekian hari ini. Kalau kalian udah suka sama konten yang ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan aku berharap konten ini bisa ngebantu kalian untuk move on dan untuk melupakan itu mantannya. Oke? Nah, kalau gitu aku mau cabut dulu. Dan sampai ketemu di konten berikutnya ya. Nah,